Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa menikmati kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu ajaib kasih setianya bagi saya dan saudara semua. Diberkatilah pada pagi hari ini kita yang menikmati kasih Tuhan, yang menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini untuk setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan pagi hari ini segala hidup kami yang kami bawa dalam hadirat-Mu, masuk tempat kudus-Mu dalam ibadah raya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir memenuhi kami dengan kuasa-Mu yang begitu ajaib. Berkati setiap kami. Sungguh kami menyerahkan ke dalam kekuatan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah rasa syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Ada hal yang baik ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hari bersama-sama dengan Tuhan. Ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera. Banyak hal yang boleh kita rasakan. Dan marilah hari ini kita punyai hari yang penuh syukur, hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Aku berterima kasih, haleluya. Bersama-sama kita bersukacita karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Masuk dalam rencana Tuhan, dalam setiap kebaikannya bagi kita semua. Maka hari ini bawalah selalu persembahan hidup kita kepada Tuhan, persembahan segala tubuh jiwa roh kita yang terbaik, karena kebenarannya itu yang memampukan kita, bahwa kita tetap bisa menikmati kasih-Nya yang begitu indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ini kerinduan kami yang kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh.
yang kekal, kamu nama sengaranamu dalam haleluya. Kau mengasihiku Tuhan, Kau sumber kehidupanku, terpuji namamu Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan segala puji dan hormat, segala kemuliaan, haleluya. Engkau baik, Engkau setia, Engkau ajaib, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu di dalamku ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, pada pagi ini bersyukur kita telah memuji Tuhan, menyembahkan Dia, meninggikan Tuhan. Sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mohon Roh Kudus menerangi hati kita, agar kita mengerti akan firman dan bertumbuh di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mohon kepadamu, terang Roh Kudus memimpin kami sepenuhnya untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Jamahan-Mu bagi setiap kami, agar firman-Mu tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami, di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu, untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, semoga setiap kita berbahagia di pagi hari ini, sekalipun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak orang yang sedang mengalami tekanan di masa-masa ini. Banyak orang tidak bisa memilah-milah mana yang harus menjadi beban, mana yang tidak harus menjadi beban, mana yang harus dipikirkan, dan mana yang tidak harus dipikirkan. Pagi hari ini kita akan belajar akan hal ini, bahwa Tuhan memberikan kesempatan kita untuk fokus pada apa yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Mari kita lihat Alkitab kita dari Yesaya pasal 43 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Yesaya pasal 43 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, setiap manusia pasti mempunyai 3 fase dalam hidup ini. Fase pertama, fase masa lalu, fase masa sekarang, dan fase masa yang akan datang. Siapapun kita pasti mengalaminya. Tadi kita bangun tidur merupakan masa lalu. Sekarang kita belajar akan firman
merupakan masa sekarang. Nanti kita akan melakukan firman, itu next, itu yang akan datang. Maka masa lalu sebenarnya merupakan sejarah, masa sekarang adalah realitas, dan masa yang akan datang adalah pengharapan. Alkitab baru saja yang kita baca mengajarkan hal ini. Bangsa Israel telah mengerti banyak tentang masa-masa bagaimana Tuhan berkarya, membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan telah membelah laut, menyeberangi sungai, membuat hancur kereta dan para pahlawan-pahlawan musuh Israel. Terbukti sudah. Tetapi lihatlah ayat 18, ayat 19 berkata seperti ini. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan peringatan bagi kita. Jangan ingat-ingat sesuatu yang sudah terjadi zaman dahulu, zaman purbakala, telah lewat. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku telah mengerjakan sesuatu di masa sekarang? Dan aku hendak membuat sesuatu yang baru di masa yang akan datang. Artinya Alkitab juga mencatat ada 3 waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada masa, ada fase yang Tuhan berikan kepada kita. Fase masa lalu, fase masa sekarang, fase masa yang akan datang. Fase masa lalu itu adalah sejarah. Alkitab berkata, sudah jangan diingat-ingat. Sekarang ini, itu yang sedang kita jalani. Masa realitas. Dan yang ketiga, Alkitab berkata, aku akan membuat sesuatu yang baru. Itu masa pengharapan. Apa yang saya ingin bicarakan di pagi hari ini? Seakan saya merasa Tuhan ingin berbicara kepada kita. Jangan semuanya yang terjadi di masa lalu dan yang akan terjadi di masa datang menjadi beban pemikiran kita. Itu ada masanya tersendiri. Banyak orang mengalami kesulitan, beban yang sangat berat karena beban di masa lalu, beban di masa sekarang, beban di masa yang akan datang dipikir bersama-sama. Allah ingatkan melalui firman Tuhan ini. Sekalipun kita akan melewati padang gurun, atau kita sedang di padang gurun, atau kita sedang ada di belantara yang sangat-sangat lebat, yang kita sulit untuk keluar, Tuhan sudah ingatkan. Yang pertama, lupakan masa lalu. Hal yang membuat pahit, yang kemarin, yang tadi, yang sudah sekian lamanya, buang saja. Kita sudah tidak bisa mengambilnya lagi. Tentu kita tahu, kita tidak bisa mengambil waktu yang lalu, kita tidak bisa juga mengubah kenangan masa lalu, kita juga tidak bisa mengubah segala peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu untuk kita tarik kembali, bahkan itu mungkin kesempatan, kita tidak mungkin mengulangnya sekarang. Maka lupakan itu, entahkah itu keberhasilan, entahkah itu kepahitan, entahkah itu luka di masa lalu. Jangan bawa di masa sekarang. Tidak menjadikan berkat bagi kita, menindih pikiran kita. Tapi realitas sekarang yang ada, itu yang kita jalani. Sekalipun berat, tapi ingatlah Tuhan berkata, aku akan membuat sesuatu yang baru di kemudian hari. Jadi hari esok, itu bukan beban pemikiran kita sekarang. Kita jalani yang sekarang ini, karena kita tahu ada pengharapan di hari esok. Sehingga kalau itu ada 3 bagian dalam hidup kita ini, jangan kita ambil semuanya menjadi beban pemikiran kita. Itu akan menindih kita, sehingga menghilangkan sukacita dan damai sejahtera kita. Tuhan telah berkata melalui firman-Nya, lupakan yang masa dahulu, masa purbakala. Bukankah engkau tidak tahu apa yang sudah aku kerjakan di masa sekarang, kata Tuhan. Dan aku akan membuat sesuatu yang baru di masa yang akan datang. Artinya Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Tetapi bagaimana kita berpikir dengan jernih? Masa lalu sudah lewatkan. Jangan jadi beban masa sekarang. Tidak ada gunanya, tidak manfaatnya. Masa depan,
Jangan dipikirkan sebagai penindih masa sekarang. Kita boleh berpikirkan, tapi jangan menindih masa sekarang. Masa sekarang adalah kita tahu, kita sedang bersama dengan Tuhan. Dan kita harus mengerti, memang ini yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, apakah engkau tidak mengetahuinya? Ya, ayat yang ke-19. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Masa depannya ialah, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Next, itu pengharapan kita. Maka kita serahkan dalam tangan Tuhan untuk hari esok. Tapi sekarang yang kita hadapi inilah kita pergumulan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan telah berjanji membuat hari ini sesuatu telah tumbuh. Apakah kita tidak mengetahuinya? Artinya Tuhan berperan serta dalam pergumulan kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, jangan tertindih dengan semua beban di masa lalu, beban masa datang, tumpuk di hari ini. Pikirkan kesusahan kita cukup hari ini saja. Tapi percayalah, setelah ini Tuhan berjanji, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Atas segala kesulitan, atas segala pergumulan kita. Tuhan akan membuat sungai di padang belantara yang kita tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan memberikan air kehidupan yang membuat kita bisa hidup dan disegarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini, cobalah pikirkan saja yang sekarang. Dan di dalamnya Tuhan juga berperan serta. Pagi hari ini saya berharap tidak ada yang tertindih beban begitu berat, sekalipun banyak persoalan. Tapi pilihlah mana yang seharusnya dipikirkan di hari ini. Bukan yang lalu, bukan yang akan datang, tapi hari ini. Tuhan memberkati setiap kita. Biarkan hari esok Tuhan membuka jalan di padang gurun kehidupan kita yang sedang kita alami. Dan Tuhan membuat sungai-sungai yang menyegarkan. Di saat kita tidak tahu bagaimana harus melewatinya, di padang belantara yang kita tidak tahu harus bagaimana berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Bapa di surga, sepenggal dari firman-Mu, biar mengingatkan setiap kami. Ada masa, ada waktu yang kami jalani, kami alami. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kami mohon pencerahan dalam pikiran dan hati kami, agar kami tidak tertindih beban yang begitu berat, beban masa lalu yang menumpuk di masa sekarang, beban masa yang akan datang menumpuk di masa sekarang, sehingga kami seperti orang yang tertindih dengan berbagai macam masalah. Hari ini, berikan kelepasan dalam pikiran dan hati kami, untuk kami mengerti dan mengenal. Masa lalu sudah lewat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Masa sekarang kami jalani bersama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan kami di masa sekarang. Masa yang akan datang kami tahu Tuhan sedang membuat jalan di padang gurun kehidupan kami. Tuhan sedang membuat sungai-sungai di belantara kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak gentar, kami percaya sungguh kepadamu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang peduli atas kami. Kami serahkan hidup kami masing-masing pribadi ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu memotivasi kami, membangun hidup kami menjadi pribadi yang sehat, segar, yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan negeri dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Seluruh anak-anak-Mu, dimanapun berada, Tuhan kiranya juga memberkati. Haleluya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini, dengan berkat-Nya, dengan kasih-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan pertolongannya. Sinar terang wajah Tuhan akan selalu menyinari dan menerangi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Maka marilah bawa persembahan syukur itu dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh memperhatikan hidup kami. Kami merasakan Tuhan begitu peduli atas semua hal dalam hidup kami. Sampai pada hari ini, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sangat baik yang boleh kami nikmati. Pagi hari ini, kami rindu membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan memberkati. Kami memberikan segala hal yang baik di hadapan-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin.